Selamat datang buat keluarga besar Bethany Miracle Center di Philadelphia, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Dan hari ini saudaraku, kita bersuka cita karena YouTube channel Bethany Miracle Center sudah lebih dari 100.000 subscriber dan kita sudah mendapatkan silver ya, dan kita percaya Tuhan akan membawa kita pelayanan gereja ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan kita bersyukur setiap hari kita boleh hadir di YouTube channel jadi berkat. Dan sekali lagi terima kasih buat semua tim Praise and Worship, tim multimedia, kita beri tepuk tangan buat mereka, para kameramen, soundman, dan semua tim YouTuber juga, dan semua keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda belum subscribe, segera subscribe channel Bethany Miracle Center. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan terus akan menyatakan berkat dan kemuliaannya buat semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, di tengah keadaan yang semakin sulit dan penuh dengan tantangan, maka saudara dan saya sangat membutuhkan pengurapan Tuhan. Siapa sadar kita perlu pengurapan Tuhan? Karena bersama saya perlu pengurapan Tuhan. Yang menyaksikan secara online, coba kliklah di komen, katakan, saya perlu pengurapan Tuhan. Ayo semua ucapkan 2, 3, saya perlu pengurapan Tuhan. Dan bulan ini saudaraku, kita akan belajar subtema kita adalah Spirit Filled, dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18, Alkitab mengingatkan buat kita, Efesus 5 ayat 18, mau baca sama-sama, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Do not be drunk with wine, because that will ruin your life. Jangan sampai engkau yaitu mabuk oleh anggur, karena anggur akan membuat hidup kita hancur. Instead, be filled with the Holy Spirit. Jadilah penuh dengan Roh Kudus. Alkitab mengingatkan kita, hari ini Tuhan berpesan buat kita, bahwa semua kita yang percaya Yesus, saudara kita perlu menerima Roh Kudus, welcome dengan Roh Kudus, tapi lebih daripada itu kita mengalami berikutnya, dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Kata bersama saya, dipenuhi Roh Kudus. 2, 3. Nah, saudaraku, ingatlah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Beberapa saudara, rekan-rekan ada yang sudah menjalani hidup ini 25 tahun. Atau ada yang sudah 45 tahun. Atau saudara ada yang 65 tahun. Ada banyak ketidakpastian dan perjalanan kita panjang dan penuh tantangan dan bisa melelahkan. Maka saudaraku, perjalanan itu akan bisa berjalan dengan baik. Seperti sebuah kendaraan mobil, di mana semua kita harus memastikan bahwa tangki mobil kita tidak boleh kosong. Saudara sekalian, ketika kita lihat di dashboard mobil kita, kalau sampai garis merahnya adalah empty, ini adalah masalah besar. Kenapa? Mobil itu bisa macet, bisa mogok, bahkan mengalami kerugian waktu, bahkan mesinnya bisa rusak. Saudara sekalian, lihat bagaimana banyak orang Kristen hari-hari ini lagi mogok. Dulunya sebelum pandemik cinta Tuhan, rajin ibadah, tapi tiba-tiba kena pandemi hilang, lenyap. Nah, hari ini saudaraku, kalau sampai saudara tidak mau sampai mogok, macet, rugi, maka harus pastikan bahwa kita mengisi tangki mobil kita, mengisi kendaraan kita penuh dengan yaitu bensin. Sehingga ketika full, maka Anda tahu perjalanan yang panjang akan tenang, akan safe. Kenapa? Karena tangki mobil kita sudah penuh setiap saat. Saudara sekalian, setiap driver punya kebiasaan masing-masing. Dulu saya punya kebiasaan kurang bagus. Kenapa? Saya baru cari pompa bensin kalau garisnya sudah mendekati E atau empty.
Sementara istri saya sejak dia bisa ngedrive, dia seorang wanita yang mau save segalanya. Bahkan ketika dia drive dan ternyata masih separuh penuh, separuh kosong. Langsung dia segera cari pompa bensin. Saya tanya, ngapain kan masih setengah penuh? Dia berkata, aku kalau sudah isi bensin sampai penuh, maka dalam perjalanan aku merasa nyaman dan safe. Karena pasti bahwa tankinya sudah penuh. Saya akhirnya juga belajar demikian. Dan saudara sekalian, kalau kita saja, untuk mobil saja, pastikan bensin tangki kita penuh. Bahkan setiap pagi kita juga perlu breakfast, supaya kita dapat energi, otak kita dapat sumber makanan, bahkan juga perut kita, tenaga kita jadi maksimal hari itu. Nah, dengar, sedihnya banyak orang Kristen, tiap hari sibuk melihat tangkinya supaya mobilnya penuh. Tiap hari memastikan perutnya nggak boleh kosong. Tapi sedihnya banyak orang percaya tidak pernah memperdulikan tentang kondisi rohaninya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan tema khotbah saya hari ini adalah do not be empty, jangan kosong. Ayo ucapkan bersama saya, jangan kosong. 2, 3. Ayo pegang dada masing-masing, katakan jangan kosong. Coba lihat sebelah kanan, katakan jangan kosong. Yang menyaksikan secara online, kliklah jangan kosong. Nah, saudaraku, jangan sampai kosong. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, dengar baik-baik. Ada perbedaan besar antara hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari dengan sekedar memiliki Roh Kudus. Saya ulang lagi. Ada perbedaan jelas yang nyolok antara orang yang dipenuhi Roh Kudus setiap hari dengan mereka yang sekedar punya Roh Kudus. Saudara, di mobil Anda, kalau asal ada bensin, ya kan, cuma 1 liter bagi Anda oke. Tapi beda dengan mobil yang bensinnya full tank. Saudara, 4 Januari 2022, banyak orang akhirnya belajar di Amerika. Kenapa? Karena peristiwa ketika badai salju menimpa Amerika bagian pantai timur, termasuk wilayah kita, terutama di Virginia, ternyata di Interstate atau Highway 95, saudaraku, begitu tebal saljunya, sampai ada sebuah truk trailer yang kecelakaan dan menutup jalan. Apa yang terjadi? Mobil-mobil di belakangnya terjebak semua, dan mereka sampai macet gak bisa kemana-mana, lebih dari 24 jam. Tetap di mobil, dan di situ orang baru sadar, kalau sampai selama ini mereka dalam perjalanan tidak memperdulikan tangki bensin mereka, maka diberi saran mulai sekarang setiap kali Anda mau perjalanan, pastikan tangki bensin Anda tidak sampai kosong atau kurang. Saudaraku, bahkan disarankan supaya di musim dingin begini disiapkan bahan makanan di mobil atau juga blanket. Supaya apa? Kalau sampai terjadi emergensi situasi, maka kita tetap bisa terselamatkan. Hari ini saudaraku, kalau hal dunia saja, maka kita perhatikan dengan baik, persiapkan dengan baik. Hari ini pesan Tuhan buat kita, janganlah mabuk oleh anggur yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari saudara dan saya tidak boleh kosong. Kita semua harus penuh dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa sih pentingnya setiap hari kita minta dipenuhi Roh Kudus? Saudara, kalau saudara nggak ngerti pentingnya, maka saudara kan nganggap remeh. Buat apa sih penuh Roh Kudus? Yang penting saya kerja keras, yang penting saya kerja rajin. Saudara, beda sekali. Dan hari ini izinkan Tuhan mengajar kita betapa bedanya orang yang sekedar terima Roh Kudus dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya akan berbeda. Dan saudaraku, kita akan lihat bersama-sama apa pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus. Lihat dalam Efesus 5 sekarang, ayat 16 mulai sampai ayat 18. Paulus berkata demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, saya mau tanya,
waktu Bapak Ibu masih lebih muda dari sekarang. Dengan sekarang kira-kira kondisi manusia lebih jahat mana? Oh, sekarang ya kan? Kenapa sekarang ini orang berkata zaman wedian. Orang tambah jahat, kejahatan makin merajalela di mana-mana. Dan di tengah hari-hari yang semakin jahat, apa yang kita harus lakukan? Ayat 17, yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Learn what the Lord wants you to do. Belajar, kamu mengerti apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18, gimana caranya? Ayat 18, lihat ada kata dan, berarti ada kaitannya. Semua baca sama-sama 18, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika Paulus mengingatkan hari tambah jahat, manusia bertambah jahat, kamu gak boleh bodoh, kamu harus ngerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari ayat ini kita belajar apa gunanya kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Yang pertama, untuk menolong kita mengerti kehendak Tuhan. Helps us to understand God's will. Menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara kita manusia, untuk mempelajari makhluk yang lain yang hakikatnya lebih rendah dari kita, mudah. Contohnya, saudara mau mempelajari binatang, seekor anjing, kebiasaannya apa, kesukaannya apa, mudah. Anda mau mempelajari bunga yang cantik ini, saudaraku, bagaimana caranya bisa berkembang, dengan mudah Anda bisa pelajari, karena hakikat bunga binatang lebih rendah dari manusia. Tapi kalau saudara mau mempelajari Tuhan, the supreme God, Allah yang maha kuasa, yang hakikatnya maha besar dibanding kita manusia, jelas sulit. Dan saudara tahu, untuk bisa ngerti kehendak Tuhan, itu gimana caranya? Saudara, contoh, saya mau tanya, Bapak Ibu, siapa yang paling tahu tentang diri saudara? Ditanya enggak jawab. Halo? Yang paling tahu tentang diri saudara siapa? Selain Tuhan, selain pasangan, tapi paling ngerti siapa? Ya diri kita sendiri. Roh kita sendiri yang ngerti. Saudara itu sukanya apa? Habis kebaktian ini Anda mau lunch, makan siang apa? Saudaraku, yang ngerti siapa? Rohmu sendiri. Nah, yang ngerti hati Bapa hanya rohnya sendiri. Itulah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mengerti hati Bapa, dan akhirnya kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberi bocoran buat saya dan saudara apa yang Bapa surgawi inginkan. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, apa sih arti mengerti kehendak Tuhan? Artinya kita akan tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Kita akan tahu keputusan apa yang akan kita ambil yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, banyak orang confused, bingung. Tiap hari gelisah terus. Saya ini harus tetap di Amerika atau harus pulang ya? Saya ini harus tetap memutuskan begini atau begini ya? Bingung terus. Kenapa? Karena dia kosong dari Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu tugasnya mengajar kita, memberi bocoran tentang apa yang Bapak suka, apa yang kita harus kerjakan. Dan saya yakin itulah artinya, saudara, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Saya beri ibarat, Anda tahu bagaimana kita bisa mencapai sebuah tujuan, walaupun kita belum pernah ke sana. Maka sekarang ada GPS. Apa arti GPS? Goblok pasti nyampe, saudaraku. Ya kan? Nggak pernah ke sana, pokoknya yang penting tahu tujuannya, Anda kemudian tinggal ngikut saja. 1 mile lagi belok kiri, Anda nurut. 1 mile lagi belok kanan, tiba-tiba ada jalan itu U-turn, Anda tinggal ngikut saja, Anda dituntun. Nah, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus,
saudara juga akan dituntun. Kamu mulai sombong loh, hati-hati. Kamu kok tambah suka marah terakhir ini, kok tersinggungan. Itu saudara akan dituntun, kamu harus ngampuni, kamu harus begini. Nah saudaraku, itu artinya saudaraku betapa pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Bahkan selain GPS, sekarang juga ada yang canggih, yang namanya Mbah Google. Saudara mau belajar apa aja, cari tahu apa aja. Saudaraku, Anda bisa klik di Google. Saudara mau tahu nama seseorang, dia ada di mana. Anda mau cari mantan saudara. Nggak boleh ya. Nggak boleh cari mantan, saudara tahu. Anda mau cari, langsung Anda klik di Google nama lengkapnya. Saudaraku, kira-kira titik tinggal mana. Lalu Anda cari sosial media. Nah, saudaraku, sekarang ini Google itu gampang memudahkan banyak hal. Bahkan saudara yang lebih canggih, ya kan? Saudaraku, berbagai aplikasi dalam Google, Anda nggak ngerti sebuah bahasa, Anda ada translate-nya. Kemudian bahkan, saudaraku, ketika pembagian makanan itu banyak orang-orang dari Vietnam, dari China, ya kan. Ketika kita bagikan ada buku bahasa Inggris, saya bingung apa yang mereka lakukan. Handphone kok didekatkan ke atasnya buku. Rupanya didekatkan bahasa Inggris di depan buku. Di handphone mereka berubah bahasa Mandarin, saudaraku. Hebat sekali, ya kan? Bahkan saudara tahu, saudara misalnya Anda mau ke Eropa, Anda belum pernah ke sana. Saudara ingin tahu kota Vienna yang ada di Austria itu kayak apa? Anda mau tahu kota Prague yang ada di Czechnya itu kayak apa? Kota Budapest yang ada di Hungari seperti apa? Saudara tinggal Google dan Anda bisa lihat dan dengan mudahnya sekarang Anda bisa ngerti. Walaupun Anda belum pernah ke sana. Saudara, kabar baiknya, Roh Kudus lebih ciamik, lebih hebat daripada GPS maupun Google. Kurang meriah dong. Amin, saudaraku. Dia bisa memberikan bocoran untuk kita nggak bodoh lagi. Ngerti kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, cara menerima bocoran kehendak Bapa gimana? Dari Roh Kudus. Penyamaan frekuensi dengan Roh Kudus. Saudara, ini penting sekali. Frekuensinya harus sama. Saudara mau nangkep siaran radio FM. Tapi Anda frekuensinya di AM. Ya nggak ketemu, saudaraku. Ya kan? Harus penyamaan cocok dulu. Sudah sama-sama di FM aja, gelombangnya Anda harus tune persis. Nah gini ya. Kita tiap hari karena kesibukan, karena banyak masalah. Kadang-kadang Roh Kudus itu, saudaraku, semakin berkurang dalam diri kita. Makanya perlu tiap hari minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Anda tune lagi. Anda frekuensinya disamakan, dicocokkan dengan kehendak Bapa. Sehingga akhirnya Anda ngerti. Contoh di Alkitab. Saudara, nanti kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja. Waktu Nabi Elisa bin Safat, murid Elia, diminta ketemu dengan 3 raja. Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom. Saudara, ternyata mereka ini 3 raja ini kumpul mau perang lawan Moab. Dan mereka ada di padang gurun yang kering, kehabisan air. Mereka bingung apa yang harus dikerjakan. Lalu dipanggillah Nabi Elisa. Yang menarik begini. Mereka semua para raja-raja mau dapat pesan Tuhan nih. Ngerti apa yang harus kami kerjakan. Bingung mereka. Lalu Nabi Elisa ditanya, apa yang kami harus lakukan? Yang menarik, Elisa sekali bernabi loh, dia bilang gini, panggil dulu pemain kecapi. Kalau sekarang itu panggil dulu pemain gitar. Ngapain? Supaya akhirnya pemain gitar mulai nyanyi nyembah Tuhan. Dan saya percaya Elisa pun juga ikut nyanyi nyembah Tuhan. Sehingga apa? Rohnya mulai dicun lagi. Mulai bisa frekuensinya sama dengan hadirat Tuhan. Dan begitu sudah connect, langsung Elisa memberitahu, kalian sekarang gali parit yang banyak di padang gurun ini. Nanti besok Tuhan akan datangkan air memenuhi semua parit. Secara manusia nggak masuk akal, air dari mana? Mana bisa hujan? Tapi karena mereka dapat pesan Tuhan, dimulai karena Elisa tune up dulu. Dia frekuensinya disamain dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala dulu. Akibatnya dia sampaikan pesan Tuhan. Kayak radio. Begitu tune sama, Anda dengar suaranya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba semua taat, besok paginya benar. Setelah parit digali banyak, Tuhan kirim air datang. Dari mana? Dengan cara Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Musuh orang Edom pikir, itu kena matahari kayak air darah. Semua udah pada mati. Mereka maju monjara. Akhirnya dilibas habis oleh kerajaan Israel, Yehuda, dan Edom. Kemenangan Tuhan berikan. Sekaliber Nabi Elisa saja, dia sadar dia perlu penyamaan frekuensi dengan frekuensinya Tuhan. Apalagi setiap kita. Saudara, makanya tiap hari baca firman, tiap hari memuji, menyembah Tuhan. Dan jangan lupa tiap hari lihat YouTube channel Bethany Miracle Center. Beri tepuk tangan yang meriah. Terus on fire dengan Roh Kudus. Kalau rohmu mulai padam, rohmu mulai kurang lagi, rohnya dikabarkan. Makanya kita ada waktu memuji sama-sama. Supaya apa? Ini kumpul kayak api arang, tambah kumpul, tambah gede. Lalu mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Sudah belajar taat, tiba-tiba ada alarm. Net. Kamu kok sudah jauh dari Tuhan. Net. Kamu kok nggak mau ngampuni, kok dendam terus mau balas dendam. Nah, saudaraku, itu adalah tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa ngerti kehendak Bapa. Dan itu semua dimulai, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Siapa mau dipenuhi Roh Kudus? Beri tepuk tangan yang meriah bagi kuasa Roh Kudus. Yang kedua, apa pentingnya gunanya hidup dipenuhi Roh Kudus? Balik dalam Efesus 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 18. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, coba lihat kemari. Mikirkan, ngapain Rasul Paulus membandingkan penuh dengan Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur? Saudara, hubungannya apa? Ternyata Anda tahu, sampai hari ini banyak orang Kristen masih bingung. Pak, Pastor Lukas, kita nih orang Kristen boleh nggak minum wine ya? Loh saudara, saya nggak mengajar sesuatu yang di luar Alkitab. Rasul Paulus sendiri dalam Timotius, dia memberi saran kepada anak rohaninya Timotius. Minumlah anggur sedikit. Kata bersama saya, sedikit. Supaya baik pencernaanmu. Rupanya pencernaan perutnya Timotius ada persoalan kesehatan, disuruh minum anggur sedikit. Untuk apa? Supaya sehat. Perjamuan kudus kita juga pakai anggur sedikit. Kata bersama saya, sedikit. Kurang keras, sedikit. Bukan segentong. Ya, jadi boleh enggak orang Kristen minum wine? Boleh, sedikit. Apalagi saya pernah diberitahu oleh seorang anak Tuhan, seorang pilot penerbangan internasional, dia begini, Pastor Lukas, kalau kamu mau kakimu enggak bengkak, sepatumu cukup waktu kamu sampai ke Indonesia, waktu turun. Anda pernah enggak perjalanan jauh, kemudian Anda lepas sepatu, udah begitu mau pakai lagi, kok enggak cukup, kesempitan. Itu kaki kita bengkak. Lalu diajar sama pilot ini, anak Tuhan, minum sedikit pasur, itu red wine. Kamu order, minta dari waiter, pramugarinya sedikit, saya minum. Dan betul, setelah perjalanan sekian puluh jam, ternyata waktu sampai ke Indonesia, kaki saya enggak sampai bengkak. Oh, peredaran bagus. Nah, tapi sedikit. Bukan segentong. Nah, kenapa Paulus berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Gini. Ingat bahwa ini adalah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat Efesus. Makanya di kitab Efesus kan. Efesus kota waktu Paulus hidup waktu itu di zaman Paulus. Adalah kota besar, kota metropolitan, kota pusat perdagangan. Karena lokasinya strategis. Dan Anda mengerti, namanya kota besar, kota perdagangan. Orang dari berbagai tempat datang untuk berdagang ke sana. Dan kalau yang namanya kota metropolitan, kota perdagangan, nggak cuman soal bisnisnya yang besar, juga banyak dibuka tempat-tempat hiburan untuk memuaskan nafsu, untuk mengejar kenikmatan dosa. Dan di situ Paulus berkata, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dari kalimat ini kita belajar,
Apa sih pentingnya kita penuh Roh Kudus setiap hari? Yang kedua, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Save us from downfall. Saudara, tidak ada orang kebal dengan dosa. Sekali berhamba Tuhan kayak apapun, gak ada yang kebal dengan dosa. Sudah lihat hari-hari ini, di masa pandemik, kita dengar ada banyak orang-orang yang jatuh. Saudaraku, jatuh dalam dosa, jatuh dalam perselingkuhan. Nah, kita ini tidak kuat menghadapi semua jalan yang slippery, yang licin ini. Banyak godaan, banyak tantangan. Apalagi kita yang di Amerika. Saudara mau cari apa aja, ya kan? Anda bisa bebas. Bahkan yang namanya kasino, itu yang namanya kasino, ya toh. Saudaraku, tiap hari cari jiwa, ada bus yang gratis untuk kita bisa ke sana. Nah, hari ini saudaraku, di tengah-tengah semua tawaran dosa, kita sadar kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara jangan berkata, Pastor Lukas, saya sudah ai asu tua. Enggak lah, sudah enggak mungkin jatuh dalam perselingkuhan. Shh, siapa bilang? Justru ada ai punya anak angkat. Saudara, makanya ada hamba Tuhan jatuh. Kenapa? Dan disurvei di Amerika, banyak pendeta jatuh dalam dosa hari Senin. Kenapa Senin? Kok bukan Sabtu, bukan Minggu? Karena Sabtu dan Minggu sibuk doa puasa, mau khotbah, mau pelayanan. Senin selesai pelayanan, nyantai. Dan hati-hati, hidup kita itu orang Kristen ada 3 macam. Lihat, 3 macam seperti gelas ini. Ada gelas yang kosong dari air, artinya kalau dia kosong dari air, gelas itu penuh dengan udara. Yang kedua, gelas yang separuh penuh air, artinya separuh penuh dengan udara. Gelas yang ketiga penuh dengan air, artinya tidak ada ruang bagi udara. Saudara, hari ini engkau yang mana? Kalau engkau kosong dari Roh Kudus, gampang sekali godaan dosa, kebencian, kemarahan, baper, tersinggungan, pelit, semua masuk menguasai kita, bahkan juga greedy. Tapi kalau kita separuh saja penuh Roh Kudus, maka separuh bisa dipenuhi hawa nafsu. Tapi sebabnya Paulus berkata, engkau harus penuh Roh Kudus. Di gelas yang ketiga, tidak lagi ada ruang untuk setan menggoda kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa hari ini ada banyak godaan-godaan. Terlalu banyak. Makanya kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Pegang dada masing-masing. Saya perlu Roh Kudus. Setiap hari saya mau dipenuhi Roh Kudus. 2, 3. Saudara lihat, sudah tidak jadi rahasia umum lagi. Di New York ada seorang hamba Tuhan. Dipakai Tuhan, gerejanya masih baru berapa tahun. Sudah berkembang luar biasa. Tapi dia habis pelayanan minggu, Seninnya. Waktu mulai awal pandemik, dia jogging sendirian. Loh, apa salah Pastor Lukas jogging? Enggak apa-apa. Tapi lagi tidak penuh dengan roh, kosong. Lagi kemudian dia istirahat ke taman yang ada di Manhattan. Duduk di kursi. Enggak lama ada wanita bawa anjing. Si wanitanya cantik. Mulai kenalan. Tuker-tukeran nomor handphone. Akhirnya lama-lama selingkuh. Dan yang menyedihkan akhirnya, saudaraku, kebongkar. Bahkan wanita itu diwawancari televisi. Dia cerita semua apa yang terjadi. Kekristenan malunya bukan main. Dan dia dipecat dari pimpinannya. Dan hari ini sekarang tidak jelas keluarganya kemana. Saudara, jujur gak ada yang kuat tanpa Roh Kudus. Semua kita perlu dipenuhi tiap hari. Gak boleh ada ruang kosong untuk setan menggoda kita. Saudara pingin gak saya sebagai gembala bisa tetap kuat sampai akhir? Doakan saya, dan saya juga mau jaga hidup dan penuh Roh Kudus. Saya juga mau tidak ada satupun yang jatuh. Kita harus perlu dengan Roh Kudus dan firman-Nya setiap hari. Cara terselamatkan dari kejatuhan gimana? Minta kekuatan Roh Kudus mengalahkan
godaan dosa. Kita nggak kuat sendiri, saudara. Kita perlu Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Bahkan nikmati kepuasan sejati dari Roh Kudus. Saudara, makanya Tuhan Yesus tuh ngomong gini ya sama wanita Samaria di sumur Yakub. Panggil suamimu. Saya nggak punya suami. Nah, kamu pernah punya 5 suami kan? Yang sekarang yang ke-6 bukan suamimu. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu mendapat air hidup yang aku berikan, maka dari dalam hatimu akan memancar sumber air hidup. Itu artinya Roh Kudus. Artinya gini, saudaraku. Saudara, wanita Samaria ini gak puas dalam pernikahannya. Dia gonta-ganti pasangan, dia pikir bahwa dia bisa mendapat kepuasan sejati dari dunia. Salah besar. Gini ya. Saudara harus tahu, kepuasan dunia semu dan sementara. Saya ulang lagi. Kepuasan dunia semu dan sementara. Buktinya, hari ini apa yang sudah belum punya, yang Anda pingin punya. Saya tahu beberapa wanita pingin punya tas dengan tipe dan merek tertentu. Itu saudaraku sudah di-print, didoakan tiap hari. Sambil suaminya digoyang-goyang, tidak tergerak masih saudaraku. Ya kan saudaraku, sampai didoakan. Jujur ya, begitu Anda bisa beli, punya. Hari itu Anda happy. Hei, saya punya. 2-3 hari, hei saya punya. Enggak sampai seminggu. Kok biasa-biasa ya? Saudara belum pernah pergi ke sebuah tempat. Tempat impian saya. Begitu Anda nyampe sana, sekali, 2 kali, 3 kali. Kok biasa-biasa ya? Kepuasan dunia semu dan sementara. Kabar baiknya, kepuasan dari Roh Kudus kekal selama-lamanya. Makanya gini ya, lihat. Amsal bilang gini, orang yang kenyang biar ditawari madu yang manis, dimuntahkan. Nggak mau. Tapi orang lapar, jangankan madu, racun pun terasa manis. Saudara, makanya perlu kita memperkuat pernikahan kita. Kalau Anda sudah bahagia dalam pernikahanmu, digoda oleh mantan, tidak tergoda. Tapi kalau Anda kering, kosong, cari mantan terus. Hati-hati. Nah, kalau saudara penuh puas dengan Roh Kudus, tiap hari engkau penuh rasakan hadirat Tuhan, engkau merasakan pelukan kasih Tuhan. Digoda sama setan, dikasih tawaran madu dosa. Begini, Anda nggak mau. Kenapa? Anda sudah puas. Saya beritahu hari ini, di dalam Tuhan, Dia mau beri kepuasan. Asal Anda izinkan, Dia memenuhi hidupmu tiap hari. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus? Balik Efesus 5, sekarang ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Menariknya enggak titik, ada komanya. Lihat ayat berikutnya. Berarti ayat 19 sampai 21 ini ada kaitannya. Lihat. Ayo baca sama-sama ayat 19 sampai 21. 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Terus bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa, bukan waktu kebaktian saja, tiap hari, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang percaya katakan amin. Loh, hubungannya apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, maka kamu akan bisa berkata-kata mazmur, kata-kata pujian, ngucap syukur senantiasa. Kamu tidak lagi sombong tapi rendah hati. Dulunya kamu sembrono, sekarang takut akan Kristus. Sudah tahu? Dari kalimat ini kita belajar apa gunanya, pentingnya kita penuh Roh Kudus setiap hari. Yang ketiga, memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Saudara, kita sebagai pengikut Kristus harus menjadi kesaksian yang baik dimanapun kita berada. Dan Paulus menjelaskan kalau kamu penuh Roh Kudus, perkataanmu berubah.
Dulunya tukang gosip, sekarang suka memuji Tuhan. Dulunya orang yang selalu ngomong menyakiti orang lain, sejak penuh Roh Kudus setiap hari, perkataanmu jadi berkat. Ketika kamu suka ngomel, dikit-dikit komplain, sejak kamu penuh Roh Kudus, maka kamu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dulunya kamu perilakumu sombong, sejak kamu penuh Roh Kudus, kamu bisa rendah hati. Dulunya kamu hidup sembrono, sejak penuh Roh Kudus, kamu bisa takut akan Tuhan. Roh Kudus ketika memenuhi kita, dia mengubah hidup kita. Perkataan, cara berpikir kita, sikap perilaku kita. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dapat kenal pohon itu baik atau tidak. Ketika kita diubah Tuhan, percayalah di situ sesuatu yang ajaib terjadi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat perbedaan antara orang mabuk dengan orang sadar. Kalau orang mabuk, lihat yang kanan, mengerikan. Omongannya ngaco, sikapnya childish, kanak-kanak. Bahkan lihat cemot semua, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata, saudaraku, dia mabuk. Sikapnya tidak jadi berkat. Tapi lihat dengan orang yang tidak mabuk, orang yang sama, lihat. Ketika dia sadar, senyumnya menawan. Tatapan wajahnya penuh dengan pengharapan. Hari ini, saudaraku, ketika engkau masih dipenuhi dengan hawa nafsu, engkau kosong dari Roh Kudus, kita kayak orang mabuk. Hidup kita kacau, perbuatan kita kacau. Tapi sejak izinkan Roh Kudus, maka saudara, hidup kita jadi berkat. Orang akan melihat, wow, dia berubah. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang mau berubah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara menjadi kesaksian yang baik, izinkan Roh Kudus mengendalikan sikap dan perkataan kita. Roh Kudus gak hanya cuman sibuk berurusan soal hati dan pikiran. Mulut kita dan sikap kita. Roh Kudus juga mau berurusan. Ayo semua pegang mulut masing-masing. Jangan mulutnya orang lain. Ngomong katakan bersama saya mau perkataan saya disucikan Tuhan. Perkataan saya jadi berkat. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mau dididik oleh Roh Kudus. Tiap hari. Kok kamu mulai nyebarkan kebencian? Mulai minta ampun. Kok kamu mau melakukan dosa? Saudaraku, kita mau dididik Roh Kudus. Sakit jadi sembuh. Itu mujizat ajaib. Gagal jadi berhasil. Itu mujizat yang patut disyukuri. Miskin jadi kaya. Itu adalah mujizat yang perlu untuk kita nikmati. Tapi orang jahat berubah jadi baik. Itulah mujizat terbesar. Dulunya suami yang kasar, suami yang tidak tanggung jawab, tidak setia. Sejak dipenuhi Roh Kudus, jadi suami yang lembut, perhatian, setia, tanggung jawab. Dulunya seorang istri yang selalu cerewet, sampai saking cerewetnya, bukan cuma suami yang gak tahan di rumah. Begitu dia masuk ke sebuah tempat yang ada setan, setannya sampai minggir. Setan bilang, gua gak tahan deh dengan omelan wanita itu. Saudara, sejak penuh Roh Kudus, perkataan kita bukan cerewet lagi, tapi mazmur, pengagungan, pujian bagi Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, dunia membutuhkan perubahan hidup dari setiap kita pengikut Kristus. Lihat bagaimana Sakius. Tadinya orang jahat, tadinya tukang peras pajak, tadinya orang yang suka menipu orang. Waktu dia berubah, Yesus berkata, dia anak Abraham. Tanpa diminta, dia bilang, Tuhan, separuh dari kekayaanku, aku beri kepada orang miskin. Tuhan, siapa yang pernah aku peras, siapa yang pernah aku rugikan, aku kembalikan 4 kali lipat. Yang ngubah siapa? Roh Kudus. Saudara, hari ini Tuhan bisa ubah kita saat kita dipenuhi Roh Kudus. Serahkan semua gengsi kita, kesombongan kita, semua manusia lama kita. Dan percayalah, kita akan menjadi ciptaan baru. Siapa mau alami mujizat terbesar? Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya perlu diubah Roh Kudus lebih baik lagi. Saudara juga perlu dirubah Roh Kudus lebih baik lagi. Dan kalau semua kita berubah,
Nggak lama lagi Philadelphia gempar. Keren banget. Orang BMC, dulunya pelit, sekarang pemurah. Dulunya tukang berantem, sekarang pendamai. Nama Yesus akan dipermuliakan. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Kesimpulannya, jangan kosong lagi. Tetapi hiduplah dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Kata bersama saya tidak boleh kosong. 2, 3. Kata bersama saya tidak boleh kosong. Penuhi Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi saudara. Apa sih pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak Bapa. Karena yang hanya bisa ngerti hati Bapa hanya Roh Kudus. Yang siap memberi bocoran buat kita. Yang kedua, menyelamatkan kita dari kejatuhan. Gak ada orang kebal dosa. Kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan, mengingatkan. Supaya kita gak sampai kebablas. Supaya kita gak sampai jatuh. Yang ketiga, memampukan kita jadi kesaksian yang baik. Perkataan kita, perbuatan kita mencerminkan Kristus saat kita penuh dengan Roh Kudus. Siapa mau mengalami mujizat terbesar, kemenangan tiap hari? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, haleluya. Mari berdiri bersama-sama.